Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita untuk belajar pada hari ini. Adik-adik kelas 11 yang saya banggakan, materi kita kali ini melanjutkan materi yang lalu, yakni tentang pemahaman drama. Jika Anda senang sendiri di sini, tak usahlah ke sana bersamanya. Jika Anda senang dengan video ini, klik like, subscribe, dan loncengnya. Materi kita bermain drama. Sebelum kita lanjut, yang akan kita pelajari kali ini adalah mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami teknik dan langkah pementasan drama. Yang kedua, mendemonstrasikan naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Bagaimana memahami teknik dan langkah pementasan drama? Sebelum kita lanjut, mementaskan drama berarti mengaktualisasikan segala hal yang terdapat di dalam naskah drama ke dalam lakon drama di atas pentas. Aktivitas yang menonjol di sini adalah dialog, melakukan dialog, kemudian monolog, ekspresi mimik, gerak anggota badan, dan perpindahan letak pemain. Itu mengaktualisasikan naskah ke dalam lakon drama di pentas. Itu kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelum pentas di panggung pementasan, yang perlu difahami adalah yang pertama, memahami naskah dan karakter tokoh yang akan kita perankan. Bagaimana caranya kita memahami naskah dan karakternya? Kita membaca dialog-dialog tokoh tersebut atau petunjuk laku yang dinyatakan langsung oleh pengarang. Jadi kadang ada petunjuknya langsung, karakternya tokoh itu seperti apa, itu kita pahami, kemudian nanti itu yang akan kita perankan. Jadi dibaca baik-baik naskahnya, pahami karakter tokoh yang akan kita perankan. Selanjutnya yang perlu kita lakukan sebelum pementasan adalah ketika memerankan tokoh, yang perlu kita perhatikan adalah aspek lafal, intonasi, nada atau tekanan, mimik, dan gerak-geriknya. Apa itu lafal? Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Ini penting guna kejelasan makna suatu kata. Jadi lafal itu bagaimana kita mengucapkan suatu bunyi sehingga bisa jelas diterima oleh orang yang mendengar. Ini penting ketika kita bermain drama, lafal yang kita ucapkan itu harus jelas sampai kepada pendengar atau penonton. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu dalam kalimat. Kalimat berita, perintah, atau kalimat tanya tentu menggunakan intonasi yang berbeda. Jadi kalau bertanya dengan menyuruh atau sekedar memberikan informasi, tentu intonasinya berbeda, kan? Jadi seperti itu. Jadi ini juga penting, termasuk intonasi kalimat menyatakan kegembiraan berbeda dengan kalimat
yang bermakna misalnya kecemburuan. Jadi intonasinya beda ya. Naik turunnya itu beda. Itulah yang disebut intonasi. Kemudian yang ketiga, nada atau tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat. Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada kata yang lain. Itu tekanan. Jadi hal-hal yang penting dalam sebuah kalimat yang kita utamakan itu disampaikan ya, dengan kalimat yang penekanannya lebih dibandingkan dengan ya, mungkin hal-hal lain yang tidak perlu ditekankan, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mimik, adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi, apakah sedih, gembira, kecewa, dan sebagainya. Ya, mimik berperan dalam memperjelas suatu maksud tuturan. Jadi mimik itu ekspresi muka kita. Walaupun kalimatnya intonasinya sudah sesuai, misalnya kita marah, mungkin tekanannya tinggi, kemudian intonasinya meninggi terus begitu ya. Lafalnya juga jelas, tetapi kalau mimiknya tidak menunjukkan ekspresi marah, ya tentu itu akan berbeda nanti penerimaan penonton atau pendengar, gitu ya. Itu mimik. Yang kelima, gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Apakah anggukan, menggigit jari, dan sebagainya. Ya, gerak-gerik juga ini mendukung terhadap pemeranan naskah drama. Kalau orang yang gembira, kira-kira gerak-geriknya seperti apa? Itu ya harus sesuai, ya kan? Harus sesuai dengan emosi dan dialog yang sedang dia lakukan, gitu ya. Ya, selanjutnya mungkin supaya lebih memahami 5 poin di atas, silakan nonton video pementasan drama di YouTube ya. Silakan ditonton, kemudian nanti perhatikan kelima poin tadi, bagaimana intonasinya, bagaimana tekanannya, bagaimana mimiknya, ya, dan kelima hal yang lain tadi. Silahkan disimak, ditonton, ya. Kemudian selesai menonton, kemudian kalian ini sebagai tugas pertama, ya, bagaimana lafal para tokoh, pelafalannya jelas menurut kalian atau tidak. Yang kedua, bagaimana intonasi dalam dialognya. Yang ketiga, bagaimana tekanan atau nada yang mereka gunakan. Apakah bisa menyampaikan dengan jelas hal penting yang ingin mereka sampaikan. Poin-poin mana yang ditekankan, misalnya seperti itu. Yang keempat, bagaimana mimik ekspresi para tokoh. Apakah realistis, bisa menggambarkan suasana hati tokoh pada saat itu atau tidak. Kemudian bagaimana gerak-gerik tubuh ketika berdialog, apakah bisa memperkuat maksud dialognya atau tidak. Dikomentari ya, nanti dikerjakan. Jadi setelah nonton, kalian jawab 5 pertanyaan ini sesuai dengan video pementasan drama yang kalian tonton. Ya, dicatat ini 5 pertanyaan ini itu sebagai upaya bagaimana kalian memahami pemeranan tokoh dalam drama. Kita lanjut. Nah, ini tugas yang kedua. Silakan kalian siapkan sebuah naskah drama. Bisa kalian tulis sendiri atau boleh juga karya teman atau orang lain. Kemudian kamu rekam ya. Kamu buat drama ya dengan menggunakan
handphone kalian. Ya, kita tidak punya pentas, kita tidak punya panggung, coba kita berekspresi dengan membuat drama melalui handphone saja. Ya, silakan kalian atur tempatnya di mana, temanmu cari yang bisa dijadikan teman dalam dialog itu, silakan. Ya, nanti kemudian rekamannya di store ya, sebagai tugas kalian untuk materi bermain drama. Itu ya materi kita pada siang hari ini. Ya, silakan, ada 2 tugas tadi ya. Tugas yang pertama menganalisis bagaimana intonasi, bagaimana kejelasan, bagaimana tekanan, bagaimana mimik, 5 poin tadi. Tugas yang kedua, kalian membuat drama, memainkan drama dengan naskah sendiri atau naskah orang lain. Direkam menggunakan HP kalian. Saya kira itu materi kita untuk kali ini. Tugas-tugasnya silahkan dikerjakan. Nanti bisa di store di Google Classroom. Terima kasih.